Halo Sobat Cuan semuanya, make up belum selesai nih yes, tapi udah jam 8. Baiklah, langsung saja kita naik semuanya. Kakak Gincu dulu nih. Hai, cuan apa nih di Jumat Berkah? Halo, cerita dong, pada cuan apa? Halo Rahmat. Halo semuanya, yuhu, ulala baby. Cantik ini karena ada ring light depannya pemirsa. Kalau mode jaga lilin kan beda. Cuan Cepro dan Kabak. Halo Mas Tomishi, ada bos Mire di Palembang nih. Aduh, jangan cut loss, konsisten dong, cuan dong, konsisten. Halo Pak Juta. Saya invite Mas Aryo ya. Yang bukan Mas Aryo, jangan request yes. Oke, saya udah serahkan pertanyaan dari teman-teman semuanya kepada Mas Aryo. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang ternyata baru diajukan setelah saya sudah sampaikan pertanyaan ke Mas Aryo. Semoga ada waktu untuk kita membahasnya. Oke, happy cuan ya semuanya. Coba kita tunggu Mas Aryo untuk bergabung ya. Luar biasa Olda, udah mulai profit konsisten, yes. Iya. Ingat selalu rendah hati, karena apa? Trader-trader hebat tuh rendah hati semuanya. Jadi kita rendah hati dulu, yes. Nanti baru cuannya mengikuti. Eke nggak masuk luck. Anak Eke suruh Eke beli ITMG Mama sama TLKM Mama. Jadi Eke hari ini membeli 2 saham itu karena atas request anak Eke. Kalau Eke sendiri sih belinya Temas. Mas Aryo belum unable to join ya. Oke, saya invite lagi Mas Aryo. Oke. Halo, iya arahin dong ini. Pak Aryo mantap nih, underrated banget padahal sakti. Emberan. Halo Mas Aryo, Alin. selamat malam. Selamat malam, saya nata kamera sebentar ya. Boleh dirapikan dulu beatnya, Mas Aryo. Ada Mama Cuan, hai Mama Cuan. Ada Odegama, hai. TLKM dilepas Sehat malah semua terbang ya. tinggi, sakitnya kebangetan katanya. Well, kamu tidak sendiri ya. Setiap kali kamu tersakiti pasti ada temennya. Itu aja sih, semoga bisa menghibur. Hai Mas Aryo, Eko udah basa-basi 4 menit nih. Sayang ya waktu kebuang, mendingan kita langsung perbincangan berkualitas bersama dengan Mas Aryo. Mas Aryo, nah banyak banget yang tertarik dengan tema hari ini kan. Waktu itu saya pernah minta wawancara singkat ya sama Mas Aryo buat ditaruh di Reels kan. Nah pada penasaran versi panjangnya kayak gimana sih? Nah malam ini kita jawab ya versi panjangnya. Jadi mulai dari pertanyaan mendasar dulu, kenapa sih kita tuh suka FOMO? Nah menurut Mas Aryo tuh kenapa sih kayak kita tuh trader newbie, kayak saya contohnya tuh suka FOMO gitu loh. Ya, jadi kalau menurut saya Mbak Alin ya, pendapat setiap orang kan bisa berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, FOMO ini kan kepanjangannya fear of missing out, alias takut ketinggalan kereta. Jadi FOMO ini merupakan sifat dasar dari manusia, teman-teman. Dimana sifat dasar manusia itu yang pertama menyukai kenikmatan, yang kedua menghindari rasa sakit atau menghindari ketidaknikmatan. Nah, di saat satu saham itu rally tinggi dan terjadi euforia dan mungkin berita bertebaran di mana-mana, berita baik tentang saham tersebut, maka market akan meresponnya dengan luar biasa. Dan misalnya mereka satu trader HK, terus yang disambut yang lain HK, akhirnya terjadi gulungan. Nah itu yang akan membuat harga itu terbang tinggi ke atas. Contohnya ya yang paling gampang ya belakangan ini ya Cepro itu kan luar biasa sekali euforianya. Itu kok nggak ada merahnya sih Mas? Ya emiten duit bensinnya kenceng itu, nggak mungkin kalau retail yang bangkitin kayak gitu. Ya emiten kasih duit lah untuk market maker biasa itu.
Kalau nggak ada partisipasi emiten mana bisa harganya kayak gitu. Sesimpel itu kok. Jadi kita sebagai retail itu harus setidaknya tahu mana batasan-batasan kita bisa ikut euforia, dan kita disiplin kapan harus keluar saat pesta itu sudah mau selesai. Memang kayak kejadian kayak Cepro ini memang nggak sering ya terjadi, saham gocap bangkit hijau terus, itu agak jarang kalau sepengalaman saya. Kayak kebanyakan gocap habis bangkit biasanya terbang terus bentuk jarum, walaupun sudah di mention sama influencer terkenal, tapi ya kurang lebih rata-rata seperti itu chartnya. Jadi itu sifat dasar manusia. Jadi makanya supaya tidak terjebak di saat pestanya berakhir, entah kapan, entah nyampe harga berapa baru balik arah terus ARB berjilid-jilid, kita harus punya trading plan teman-teman. Jadi memang FOMO itu adalah sifat dasar manusia, di mana saat dia ikut suatu saham yang euforia terus cuan, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga di tubuhnya ini mengalir hormon dopamin. Nah, dopamin ini kan hormon yang menimbulkan rasa senang. Oh, saya HK walaupun kelihatan sudah tinggi, jual cuan, naik lagi HK lagi, jual cuan lagi, diulang-ulang terus. Nah, biasanya nanti kerugian itu akan terjadi di belakang, di saat harga itu berbalik arah dan menjadi mungkin ARB berjilid-jilid. Di saat biasanya sampai harga atas itu biasanya kalau orang yang terjebak FOMO itu malah all in. Makanya kan biasanya chart kalau terbentuk jarum panjang ke atas terus langsung membentuk upper shadow ke bawah dan berbalik arah ARB berjilid-jilid, biasanya itu volumenya kan paling besar. Nah, itu karena paling banyak nyangkutin orang. Karena memang manusia itu, trader itu utamanya suka sama saham yang naik, saham yang rame, saham yang dimention, dibahas di mana-mana. Jadi caranya supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang di momen-momen di akhir masa pesta itu, ya kita harus punya trading plan. Trading beli di atas nggak masalah, tapi formatnya adalah fast trade. Kenapa? Karena untuk beli, hold, itu memang sebaiknya di harga bawah sebelum dia main. Atau mungkin kalau teman-teman yang meyakini mungkin emiten ini punya prospek cerah atau fundamentalnya bagus, itu is okay saat saham itu masih sideways, saat masih belum ramai, itu bisa di hold. Tapi kalau di atas, jangan coba-coba buy dikit, nanti kalau turun di average lagi, turun lebih dalam, masuk lebih gede, ARB hold, ARB kedua all in, biasanya profit yang teman-teman dapat sebelumnya hilang. Itu biasanya gitu. Jadi profit di end of the party, bubar semua, hilang semua cuannya. Nah, itu yang saya sebut adalah FOMO yang terjadi di saat end game, alias titik balik, arah balik dari suatu saham, itu yang mengorbankan orang banyak. Jadi kenapa kita FOMO? Ya memang sebenarnya simply karena manusia ini pengen merasakan kenikmatan. Take profit itu kan nikmat teman-teman. Beda kalau cut loss itu kan nggak enak. Tapi memang kalau mau kita bisa survive di dunia market, ya kita harus berani untuk memberanikan diri untuk disiplin sama trade plan untuk melakukan hal yang nggak enak. Cut loss itu yang nggak enak. Maupun juga sebaliknya, kita take profit ditinggal terbang itu juga nggak enak. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa memahami itulah mekanisme market. Saya di Cepro cuma trading ambil 2-3% kabur, nggak masalah. Di besoknya terbang ya ambil lagi. Pendek-pendek kabur, ternyata naik terus, ya sudah. Saya juga nggak ada penyesalan, biasa aja. Jadi saya tahu waktu itu sempat habis Cepro dari gocap bangkit ke 61, 62, ambles ke gocap dalam seminggu bisa sampai 2 kali lipat. Mana saya tahu? Kalau saya tahu saya sudah all in kan di gocap waktu koreksi gitu loh. Jadi kita harus bisa menata mental kita. Yang penting adalah kita bisa growth, kita bisa profit secara konsisten, akun kita bisa berkembang. Jadi itulah kenapa makanya saya sarankan kepada teman-teman harus bisa menata mental, belajar untuk ikhlas. Gitu Mbak Alin. Menata mental, belajar untuk ikhlas. Berarti, nah kalau kita lihat di market nih Mas, ada beberapa saham yang karakteristiknya mirip kayak gini ya, kayak lagi ngasih cuan enak nih. Naik terus, naik. Kalau yang tadi kita bahas kan nggak ada koreksinya nih so far ya. Tapi ada juga yang misalnya naik, koreksi sebentar, naik lagi, lanjut kayak
wah kita kayaknya tuh we can't believe our eyes gitu. Nah, untuk saham-saham yang seperti ini, kalaupun mau FOMO, tadi ada yang nanya, kayak gimana Mas FOMO yang baik dan benar gitu? FOMO yang baik dan benar. Jadi Tadi kan jadi udah ada menurut saya rules-nya ya, tuh, kalau mau hold ya udah harga bawah. Berarti kalau kita harga atas ya iya, jangan, don't try gitu kan untuk hold. Berarti iya, cuan sesaat aja gitu. Boleh dielaborasi lebih lagi nggak baik, Mas? lebih baik. Yang jelas, semakin tinggi harga suatu saham, apalagi naiknya tanpa ada koreksi, yang berarti kurang lebih risknya akan semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman mau ikut menikmati cuan dari yang mumpung masih rame, yang pertama saran saya yang pertama fast trade, yang kedua disiplin trade plan, kapan harus cut loss. Jadi teman-teman tentukan dari pergerakan candle intraday kan kelihatan, misalnya chart 3 menit, dia naik, membentuk baseline, alias garis naik, membentuk baseline, koreksi, membentuk baseline, naik lagi. Nah, itu teman-teman bisa menganalisa di situ. Jadi misalnya teman-teman mau HK waktu dia habis baseline, terus dia naik. Nah, cut loss-nya adalah jika baseline itu ke break. 1 atau 2 tick ke bawah, itu bisa cut loss. Jadi harus punya trade plan dan disiplin. Yang ketiga adalah kalau teman-teman di bawah, waktu masih harga bawah mungkin masuk lot besar, semakin ke atas mungkin saran saya lotnya dikecilin gitu. Jadi kalau misalnya when something bad happens ya teman-teman cuan yang diperoleh sebelumnya tidak tergerus habis, cuan dari saham yang sama yang saya maksud. Karena mungkin teman-teman sudah asik ya beberapa hari trading saham itu cuan terus gitu. Karena yang saya sendiri ngalami waktu masih baru di market, saya di harga bawah volume belum terlalu rame, saya masuknya lot kecil. Tapi begitu sudah di harga atas, waktu sudah rame, saya all in. Max cash atau apapun yang ada bisa dipencet max cash atau max limit alias margin masuk. Biasanya kelihatan tambah rame, orang tambah masuk all in gede. Jadi alhasil apabila something bad happens, harganya langsung balik arah, maka sudah pasti cuan-cuan yang kita dapat dari trade saham tersebut sebelumnya biasanya hilang dan juga malah jadi minus, menggerus modal bahkan. Nah, jadi ya itu, semakin ke atas tanpa ada koreksi yang berarti, tanpa ada pijakan yang kuat, biasanya risiko akan semakin besar. Dan jangan lupa teman-teman bahwa saham yang naik sudah terlalu banyak itu rawan masuk UMA. Biasanya kalau sudah masuk UMA, misalnya tutupan pasar terus malamnya keluar UMA atau bahkan suspend. Misalnya kayak Jumat ini, misalnya di saham tersebut keluar UMA atau suspend. Biasanya kalau UMA, Senin biasanya akan ada kekuatan selling yang besar, selling pressure yang besar. Kenapa? Karena yang pegang harga bawah rebutan pengen keluar. Yang pertama itu. Yang kedua, tekanan yang besar itu membuat gulungan trailing stop maupun stop loss dan take profit trader-trader yang pengen menjual. Jadi biasanya buyer seller sudah nggak berimbang. Itu cukup berbahaya. Makanya kalau sudah di harga atas memang tanpa ada koreksi yang berarti, saran saya jangan nginepin barangnya. End of day pre-close sebaiknya dibuang untuk menghindari hal seperti itu. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba suspend, misalnya keputusan Senin suspend, Selasa bisa tiba-tiba ARB, kan siapa yang tahu, gitu. Nah, itu saran saya adalah kita harus bisa memanage risk yang ada gitu, dan pilihan saham juga banyak kok. Saya juga miss kok beberapa sebagian party-party yang big gain, tapi saya mungkin ambil profitnya nggak terlalu maksimal, tapi saya juga ada fokus di saham-saham tertentu yang saya sudah benar-benar kenali patternnya, movernya, karakternya, dan saya pakai lot gede di situ, dan terbukti bisa kasih duit juga kok setiap hari gitu. Jadi memang yang penting adalah kita bisa mengendalikan greed kita, rasa serakah kita, dan juga kita trading dengan kepala dingin. Jadi tidak hanya memacu adrenalin. Kita trading ini kan tujuannya adalah make profit, bukan balapan kejar-kejaran adu nyali. Karena kalau adu nyali, pas nabrak, masuk rumah sakit, alias akunnya nanti misalnya all in terus kejebak di ARB, gembok beberapa hari, apa nggak stres, pasti profitnya hilang, maupun modalnya. Seperti itu, Mbak. Iya, langsung lemes. Nah, Langsung lemas. tadi Biasanya gitu, Mbak. iya, mungkin ini nggak tahu teman-teman yang lain ngalamin juga nggak. Kadang-kadang nih Mas, misalnya feeling kita udah bener nih saham ini misalnya. Tapi pas kita lagi baru beli tuh emang masih
sideways aja, anyep aja itu saham. Kalau kayak gitu kayak tadi Mas Aryo bilang, kita biasanya kan beli lotnya kecil tuh. Tapi begitu dia udah ngebut kencang, baru kita ada kepercayaan diri untuk kita gedein lotnya. Padahal itu justru udah riskan tadi yang kata Mas Aryo bilang gitu. Nah ini Mm-mm, mm-mm. seperti apa sih Mas sebenarnya solusinya? Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau mau pakai lot besar harus dengan posisi kalau saya ya dipantau harus dan juga disiplin trade plan karena lot besar itu kalau profit gede kalau loss juga biasanya gede juga kan pasti dan biasanya kalau kita misalnya sudah di harga-harga yang sudah harga puncak euforia kita all in maka biasanya kalau take profit kita disiplin cut loss biasanya nggak disiplin gitu jadi makanya Oke. mayoritas seperti itu kendala orang yang biasanya nyangkut dalam akhirnya sampai mentally down biasanya seperti itu. Take profit disiplin cut loss disiplin jadi saran saya harus menyeimbangkan disiplin take profit dengan cut loss gitu kalau Oke. mau lot besar ya silahkan yang penting disiplin aja dengan trade plan yang sudah diyakini kalau Mm-mm. teman-teman mungkin masih baru di dunia trading all in nggak apa-apa, tapi posisi cash di RDN-nya nggak usah diisi terlalu banyak. Misalnya masih dalam tahap belajar. Tahap belajar ini ya sebaiknya misalnya teman-teman punya dana untuk trading nih, itu misalnya 100 juta, tapi masih posisi belajar, ya masukkan aja mungkin 5 juta saja maksimal, atau 3 juta. Nah teman-teman kalau misalnya mau menemukan trading style, tapi mau senang all in, nggak apa-apa all in, tapi RDN-nya diisinya 3 juta atau 5 juta saja, bukan 100 gitu. Kenapa? Supaya kalau terjadi yang kerugian besar, maka kerugian besar itu yang dihitungkan berdasarkan dari angka 3 juta atau 5 juta itu. Jadi nggak merusak modal secara keseluruhan. Jadi teman-teman kalau mau recover bisa. Bisa porsi Hmm. kecil juga. Kalau mengecilkan porsi, semakin ke atas semakin euforia, semakin tinggi risknya dibanting oleh market mover yang merasa likuiditas cukup untuk dia exit, itu resiko semakin tinggi, ya lotnya boleh lebih kecil kalau sudah di atas. Dengan tujuan kalau cut loss, ternyata harus cut loss, profit yang diperoleh sebelumnya dari waktu tiktokan di harga bawah itu tidak sampai hangus gitu, melindungi profit. Nah, di Oke, situ Mbak. berarti Jadi, take profitnya bertahap juga ya Mas. Jadi sampai harganya makin tinggi, lot kita makin sedikit jadinya karena udah kita tadi amankan profit ya, seiring dengan harganya misalnya break bertahap gitu ya Mas ya. iya, biasanya seperti itu kalau yang saya lakukan ya. Teman-teman mungkin Mm-mm. boleh punya style sendiri, kan nggak ada yang pasti di pasar saham. Dan juga gini Mbak, biasanya kita juga harus tahu bahwa kebanyakan kalau trader yang intraday kayak saya itu di sesi satu utamanya jam 9 sampai jam 10 itu biasanya profit. Nah, kalau masih trading dan tidak pintar jaga psikologis maupun disiplin, biasanya nanti mendekati tutupan market maupun tutupan sesi satu maupun nanti sesi 2 biasanya nanti kena sesi charity. Profitnya itu Jam sebagian dikembalikan ke bursa. Siang betul. biasanya kembali Jam profitnya. 11 sama jam 2 Mas biasanya tuh. Iya, biasanya. Kenapa bisa gitu? Karena kadang-kadang open sesi 2 itu di jam istirahat ada yang buka arena tinju. Influencer yang buka arena tinju, bikin orang FOMO, ya kalau terbang awet terbang. Kalau digebuk biasanya yang korban-korban kalah tinjunya itu hilang profitnya, bahkan modalnya tergerus. Gitu. Jadi memang Nah, harus lebih hati-hati utamanya di middle of the market gitu jam-jam tengah market biasanya saya juga sama kok misalnya profit sekian biasanya di middle of the market bisa profitnya bertambah lebih gede atau kadang juga tergerus hilang seperempat atau sepertiga tapi kita harus protect the profit gitu mm-mm. dan itu yang biasa terjadi gitu Mbak. Oke, untuk yang nanya Broksum nanti kita belakangan ya, kita Ah, akan bahas ah, ya. Ini bukan nyindir ya, karena Eke juga ah, mengalami. Jadi ah. Eke menyindir diri sendiri ya, jadi jangan tersinggung ya, Iya sahabat biasa Mbak. cuan. Ah, Nah, ah. Mas Aryo, ini tadi ada yang ngomong nih di kolom komen. Saya yakin juga dia tidak sendiri, pasti ada temennya juga. Nah, tadi dia bilang dia udah disiplin CL, alhasil dia konsisten cut loss, belum konsisten profit. Gimana nih Mas? Kalau misalnya cut loss terus, akarnya tuh di mana? Apakah entry-nya atau gimana sebenarnya strategi entry yang meminimalisir
jadi harus cut loss melulu gitu, Mas? Oke, saya juga sempat dengar kok beberapa curhatan ya teman-teman yang konsisten TP dan cut loss, tapi lebih konsisten cut loss-nya. Katanya Kenapa? konsisten Eh, TP-nya biar 2%, cut loss-nya 20% katanya Mas. Itu tadi ada juga Oh yang ngomong di gitu, ya kolom bener. komen. Jadi ya itu, makanya kan saya bilang, berarti memang ada yang salah dengan trading plan-nya. Karena memang sudah benar berani untuk cut loss maupun berani untuk take profit. Tapi istilahnya win ratio-nya tidak imbang. Jadi teman-teman harus bisa mengukur antara win rate dengan win ratio. Dan perhitungan ini ada di semua style trading. Baik swing trading, mostly swing trading, atau day trade, atau bahkan scalping. Dan yang paling rumit adalah scalping. Kenapa? Keputusan itu harus diambil dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Kapan kita, di mana titik entry, exit, target profit kita dalam jangka pendek, kapan harus stop loss, kira-kira win rate-nya gimana, itu harus diambil keputusan dengan cepat. Jadi misalnya gini, teman-teman konsisten take profit 2 atau 3%, tapi begitu nyangkut di hold, begitu 20% misalnya nggak tahan baru cut loss. Itu kan berarti anggaplah titik take profitnya 2%, cut loss 20%, maka risk reward ratio-nya itu kan 10:1. Jadi kan nggak imbang gitu loh teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman cut loss 1 kali tapi ngilangin profit yang didapat 10 kali. Nah, berarti kan ada yang salah dengan trading plan maupun juga strategi tradingnya gitu. Jadi saran saya yang pertama dibenahi dulu entry strateginya. Jadi ada juga teman saya yang seperti ini. Entry Dia strateginya mau dong Mas diajarin kita nih. Jadi kalau entry strategi kalau menurut saya ada yang strategi buy on breakout maupun buy on weakness atau buy on correction, mencari pantulan. Ada juga yang bottom fishing, ada juga yang arah hunting, macam-macam. Ada yang buy Jadi on pom-pom semua ya Mas, BOP. saya itu juga suka itu, Mbak. Nah, Saya juga tadi ada kenal yang nanya Mas, karakternya dia. gimana caranya Mas cari cuan menumpang gitu Mas? Nanti deh belakangan ya Mas, kita yang ini dulu selesaiin dulu Iya. strategi-strategi. Jadi teman-teman yang mungkin menerapkan yang cocok dengan strategi buy on breakout itu bisa melihat titik-titik resist dari setiap saham. Karena saham ini bergerak itu tidak secara random teman-teman, tapi bergerak dari satu terminal ke terminal lain. Jadi istilahnya harga bergerak antara support dan resisten. Nah, support resisten itu ditentukan dari apa? Kalau saya juga pakai chart daily, teman-teman. Bahkan untuk scalping, saya lihat chart daily, lalu saya switch ke intraday. Jadi chart daily-nya dilihat aja, support di mana, resist di mana, berdasarkan kalau cara saya itu MA 5, 20, 60, 100, 200. MA yang biasa ya, simple moving average. Ya, kalau teman-teman ada yang pakai exponential silakan. Kalau saya pakainya simple. Yang berikutnya bisa dari trend line. Nah, kadang narik garis simple aja. Misalnya harga dalam pergerakan chart daily membentuk higher high, higher low. Biasanya garis low-nya itu bisa ditarik trend line. Kalau sudah terbiasa ngeliat chart daily itu sudah dibayangkan aja udah terbayang, oh garisnya di sini, titiknya kira-kira di sini. Nah, dilihat dari situ saya udah hafal, oh angkanya area sini. Jadi misalnya harga koreksi saya bisa scalping misalnya buy on weakness di area mana-mana gitu. Itu. Jadi harga memang bergerak dari terminal satu ke terminal lain, dari support satu menuju resist, lalu kalau resist di break, resist jadi support menuju ke resist berikutnya. Gitu. Jadi harus mengenali terminal-terminal tersebut. Gitu. Jadi yang saran saya sih seperti itu, mengenali gitu dan punya trade plan. Jadi misalnya buy on breakout, resist ke break, terus ternyata terjadi fake out, cuma nge-fake aja, terus langsung koreksi, amblas lagi menembus support, ya udah bisa cut loss. Tapi kalau misalnya harga kuat naik, teman-teman lihat resist terdekatnya di mana. Antara resist yang di break kemudian menjadi support dan resist berikutnya itu biasanya ada resist intraday imajiner itu adalah kalau ditarik Fibo itu Fibo 50 setengahnya. Itu bisa ada resist pendek di situ. Apalagi kalau di angka-angka bulat. Jadi kalau scalping kita udah tahu terminal-terminalnya, ya udah bermain di antara situ. Oh, kalau break kita masuk, begitu momentumnya kuat kita ngikuti kenaikan tersebut. Kalau nggak kuat udah buang kiri atau antri jual dikit-dikit gitu. Jadi memang harus paham
terminal-terminalnya ini, pergerakan harga sahamnya ini, Mbak. Gitu. Bisa lihat juga chart pattern. Chart pattern, terus juga candlestick formation, candlestick pattern. Kan banyak tuh di googling, bisa di googling bentuk-bentuk candlestick formation maupun chart pattern. Itu teman-teman bisa pelajari. Kalau trader yang buy on breakout, oh berarti kalau pattern tersebut di break, ya kita bisa entry. Dengan stop loss kalau titik breaknya itu ternyata ke break lagi ke bawah. Atau kalau sebaliknya buy on support, ya sudah cari bawah-bawahnya. Ya, support-supportnya di mana, kita buy on support gitu. Atau kalau misalnya buy on momentum, cari momentum, misalnya influencernya suka buka ring tinju di awal sesi 2 maupun awal sesi market, awal sesi 1, ya kita harus pelajari betul-betul. Kita harus melakukan inventory analisis terhadap si bandar tersebut dan juga paham karakternya, bagaimana cara dia menggerakkan harga, bagaimana memainkan bid offernya. Itu harus dilatih terus, teman-teman. Oke. Jadi itu. Iya. Mas, yang sering terjadi itu misalnya tadi kita market baru buka nih, kita biasanya kan ngejar saham-saham yang hari sebelumnya ada di gainers tuh. Kayak pengen ride the momentum gitu. Atau misalnya habis bukaan sesi 2 kita lihat ada keidean saham apa gitu kan, habis lihat di sosmed gitu kan. Biasanya begitu market buka kan langsung naik tuh. Kenceng ya, langsung kayak set gitu, kayak kalau kita nggak beli tuh nanti kan kayak ya kalau aku tadi nggak mikir kelamaan udah dapat sekian persen nih, kan kita suka kayak gitu kan, ngebatin. Nah sebenarnya idealnya ngebaca saham-saham yang kita dapat ide-ide keidean dari ya gainers lah, atau misalnya dari yang kayaknya asik nih kita lihat di sosmed tuh kayak gimana Mas tadi. Kalau misalnya itu kan sering banget kita alami setiap hari tuh, ada yang ngebut gitu kenceng banget, kayaknya serba salah, pas kita lagi nggak kejar kok nggak berhenti, pas kita lagi masuk kita kok malah dibawa turun kayak gitu. Iya, gimana tuh Mas? Iya, jadi biasa itu teman-teman, kenapa open market biasanya market maker langsung tarik kenceng ke atas, karena di saat-saat seperti itu trader-trader di market itu mudah untuk dipancing, karena biasanya trader-trader di market ini open market itu sudah standby rata-rata, melihat mana yang naik kenceng itu udah biasa. Dan juga offer kan belum terbentuk sempurna, jadi bisa ditabrak langsung. Yang saya juga ngalami teman-teman, nggak cuma teman-teman yang lain. Apalagi broker yang saya pakai ini, broker sejuta umat ini, kalau masukkan order, walaupun kita ordernya di booking order sebelumnya, itu lambat sekali masuknya. Seringkali saham yang naik kenceng, mungkin entah karena laporan keuangan yang bagus, yang baru dirilis, atau mungkin ada berita tertentu atau pom-pom, biasanya sih nggak keburu. Kita HK, nunggu 90 detik sampai 120 detik setelah market open, jadi bid. Itu udah biasa. Jadi saya biasanya yang saya lakukan, jadi kalau misalnya ini kenceng banget, saya HK-nya pakai broker lain yang order in-nya cepet, walaupun harus masukkan buy-nya ini, ngetik harga dulu, ngetik jumlah lot, baru di enter. Kalau saya di broker saya kan tinggal double klik aja, nggak perlu ngetik-ngetik gitu. Cuma ya beda itu, beda kecepatan order in-nya, karena kapasitas server juga, server load-nya beda. Jadi teman-teman kalau pakai broker yang sama dengan saya, yaitu Mirae Asset, wajar itu. Itu yang saya sebut dengan dark pool. Jadi kalau sudah naik terlalu kencang dan teman-teman ngebit, HK udah tinggi loh, kok nggak dapet, detik itu juga cabut, langsung cabut semua, bersihkan. Kenapa? Kalau teman-teman ngarep nunggu akhirnya setelah dia spike terus terjun terus koreksi baru teman-teman dapat, seneng, itu biasanya sudah tinggal cuci piring gitu loh. Jadi begitu nggak dapat langsung cabut, bersih gitu. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang kerek tinggi pagi-pagi itu pattern jagal, kerek koreksi, habis itu udah kayak cuci piring aja, turun pelan-pelan, udah nyangkut semua orang-orang. Jadi kadang-kadang dapat, biasanya udah jualan barang pas koreksi juga bukan berarti kita safe juga kalau kayak gitu ya Mas ya, kalau untuk yang langsung ngacir gitu saham itu. Betul, teman-teman pasti juga ngalami lah ya, coba-coba ngebit bertahap, yang udah naik tinggi, HK nggak dapat tapi bitnya nggak dicabut, terus ditinggal kerja, dilihat sore-sore loh kok udah nyangkut semua gitu. Jadi ya itu, kalau udah terlalu kenceng nggak dapat, cabut aja gitu. Jangan dipaksain berarti ya Mas ya. Betul, karena
memang yang strategi terbaik adalah kita front loading sebelum saham tersebut, nginepin sahamnya sehari sebelumnya. Itu memang ada caranya, tapi tidak mudah sih untuk mengetahui barang-barang mana yang kira-kira Gimana besok mau tuh Mas spike. untuk tahu barang-barang yang ada potensi spike? Jadi istilahnya kita nggak usah berebutan gitu Mas. Jadi kayak kita agak-agak senyum aja nanti kita udah punya barang. Ajarin Yang dong Mas Aryo, pada pengen tahu nggak ini, nih? Coba tulis di ah, kolom komen biar penasaran Mas. iya, kalau menurut saya, kalau dari segi murni misalnya bicara teknikal, misalnya teknikal, biasanya yang saham-saham yang sudah ada penguatan sehari dua hari sebelumnya, dia naik pelan, begitu nanti mendekati closing atau di pre-close, itu dihajar kanan dengan jumlah yang besar, jumlah lot yang besar, terus akhirnya tutupan jadi beatable, tapi sudah posisi dekat resist daily sebelumnya, itu ada potensi untuk terbang gitu. Baru nanti biasanya berita baiknya itu biasanya keluarnya belakangan setelah dia terbang itu. Ya contohnya kayak apa ya, kayak yang belakangan Pura itu kan gitu ya. Jadi sempat dia naik pelan 2 hari sebelumnya, tapi volumenya over gede-gedenya dimakan. TikToker yang beli di 5051 kan dikasih jualan tuh di 5354, habis itu terbang. Atau kayak HKMU yang sehari sebelumnya ada YP juga tuh yang makannya membabi buta, spike, koreksi, sideways intraday, besoknya spike lagi, ya bisa gitu sih, gitu. Jadi ada yang seperti itu kalau dari sisi ngomong sisi technical, ada juga kalau dari sisi bandarmologi itu ya pihak-pihak tertentu lah yang biasanya massive buy-nya itu 3 menit menjelang tutupan. Itu biasanya untuk bikin arena tinju besok paginya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kita kalau bisa front loading dan ternyata bener, ya sudah, ya happy cuan. Besoknya di saat orang rebutan makan, kita tinggal cari high-nya di mana kita keluar. Gitu Mbak. Gitu. Gimana caranya Mas mendeteksi nih satu saham nih sebelum diumumkan di arena tinju, kita udah bisa tahu nih ada emang udah dikumpulin atau ada aksi buy yang menarik sebelum harganya ngebut banget. Biasanya kadang-kadang dia itu nggak bawa barang. Kadang-kadang massive buy-nya itu baru 3 menit menjelang tutup. Gitu. Atau mungkin bawa barang sedikit di akunnya. Jadi sarannya adalah 3 sampai 5 menit menjelang tutupan sesi 2, pantengin betul running trade. Pantengin betul running trade, saya kasih aktifkan signal search yang ada indikatornya sharp price in 5 minutes sama volume advance, itu saya pantengin betul-betul. Bentar Mas, Begitu boleh ada, pelan-pelan sharp rise ya kalau in di 5 saya di Mirai kan minutes. ada fasilitas signal search ya. Jadi Ya. bisa memberikan signal-signal terhadap saham tertentu yang sesuai dengan indikatornya, itu sebagai sarana untuk memudahkan kita mendapatkan watchlist secara real time. Mm-mm. Itu saya aktifkan juga di layar gitu. Oke, sharp rise Jadi in 5 minutes itu sama nyala satunya lagi tadi semua. apa Mas? Sharp price in 5 minutes sama volume advance. Volume advance ya, itu berarti pakai Easy Ya. Finder ya. Beda. Signal search menunya Signal 0112. search. Lain lagi. Ya, 01. easy finder. Easy finder itu untuk end of day biasanya. Oh, oke. Kalau Kalau yang ini analisa saat market tutup. kalau Kalau ini ini tadi yang live 01 12 12 0112. signal Ya, saya rasa search. teman-teman banyak kan yang pakai YP, jadi bisa dicoba aja. Tapi berlaku di PC aja ya, di HP nggak ada. Gitu. Oke. Ya, dipantengin aja begitu nanti tiba-tiba ada massive buy mungkin dari YP atau XA, ya udah diikutin aja, main cepat aja. Kita nggak pernah tahu eh, beneran tutup untuk besok diterbangin atau hanya ngeprank aja di pre-close. Itu cukup tricky sih. Gitu. Jadi Oke. ya gampang-gampang susah sih. Baiklah. Mas, ini ada pertanyaan yang bagus menurut saya dari teman-teman ini dari sisi bedain mana yang memang guyuran bandar yang masif nih sama yang panic Mm-mm. selling retail-retail kecil lucu-lucu. Oh gitu. Sebenarnya nggak sulit kok teman-teman. Jadi bandar ini cara jualannya ada dua cara. Yang pertama soft selling, yang kedua hard selling.
soft selling itu di saat bandar itu jual bertahap, pelan-pelan, sell on strength. Jadi seringkali caranya dia itu memasang di jejer offernya, dipecah-pecah kecil-kecil, terus dia squeezing ke atas. Squeezing itu maksudnya bidnya dinaikkan. Ada yang HK, dia ganjelin terus. Jadi euforianya retail gulung terus ke atas, dia ganjelin. Jadi gulung sendiri, dia bantu. Padahal sebenarnya retail nggak sadar, yang dimakan adalah barangnya si market mover. Makanya kan kita sering lihat di beberapa saham yang mungkin sudah arah sekali, 2 kali, walaupun tutupnya arah, beatable, besoknya itu open langsung tiba-tiba ARB. ARB overnya bejibun, ARB berjilid-jilid. Biasanya itu market mover sebelumnya itu sudah keluar, dia sell on strength, yang orang-orang FOMO itu tekanan belinya kuat sekali sehingga ya udah tutupnya arah. Barang dia udah tinggal dikit atau bahkan habis, besoknya udah nggak ada market mover, berbalik panik jadi ARB. Itu yang saya bilang soft selling. Jadi bandarnya entah dia sell on strength sambil ngerek ke atas ataupun waktu sideway dia jaga, jual pelan-pelan. Misalnya nih nge-HK 25.000 lot. Tapi sampai di atas dia jualan pelan-pelan gitu, dia bisa jual 40.000. Diulang-ulang aja. Dijaga optimismenya retail, harga dipertahankan misalnya di area uptrendnya, di area misalnya di atas MA20-nya, dia dijaga sampai suatu ketika barang habis dia udah nggak jaga lagi, retail gulung ke bawah. Itu soft selling. Kalau hard selling itu bandarnya kasar mainnya. Jadi jualannya itu langsung buanding kiri, terus di HK lagi ke atas, ganjel bid, retail ditahan di situ, retail mulai ngebin bid, dicabut bid langsung disiram lagi, bisa sampai turun tajam. Jadi cara membedakan cara jualan bandar dengan retail yang panic selling itu tidak sulit. Jadi kalau bandar misalnya melakukan hard selling, itu biasanya harga bisa turun lebih dari 3-5 fraksi dalam sekejap. Bior gitu. Jadi biasanya itu sebelumnya dilakukan cabut bid dulu. Jadi bid-bidnya bandar dicabutin, sisa bid-bidnya retail yang banyak di situ langsung dipanen, langsung bior, terus dijaga lagi. Jadi itu cara jualan bandar pasti. Nah kalau retail panic selling itu biasanya dia turunnya bertahap. Saya bilang itu stair step. Jadi kayak tangga, turun pelan-pelan gitu, sampai akhirnya mungkin ARB. Baru dekat ARB ada volume besar karena retail nggak mau terkunci. Biasanya kalau retail panic selling itu stair step tetap, pasti ada step-stepnya, nggak langsung tegak lurus ke bawah. Itu biasanya retail biasanya. Kenapa? Karena retail biasanya yang mau cut loss dengan yang mau beli, istilahnya kekuatan seller versus buyer, itu biasanya kalau besar seller itu tetap ada tahapnya turun. Jadi nggak langsung tegak lurus, langsung ARB. Dari harga open langsung ARB dengan volume besar langsung gembok. Enggak. Pasti turun pelan-pelan gitu. Jadi kalau retail panic selling ya itu. Retail selling itu dia membentuk stair step. Tergantung stair stepnya pelan atau stair stepnya agak kencang. Tapi nggak langsung tegak lurus. Kalau bandar itu bisa langsung tegak lurus, langsung dihantam ke bawah. Bedanya itu teman-teman. Bisa dilihat kok dari chart intraday maupun juga dikombinasi sama volume. Gitu. Oke, itu dia. Oke, banyak banget pertanyaannya, bagus-bagus. Semoga kita bisa jawab semuanya ya. Ini kita yang mencari pertanyaan yang memang hal-hal yang memang sering teman-teman alamin ya. Jadi ini. Nah, semoga kelihatan ya, Mas. Oh, Mas, tadi saya tulis di kolom komen nih, signal search menu 0112 di Hotsmire PC, sharp rise in 5 minutes, and volume apa Mas tadi? Volume aja ya? Volume advance. Volume advance ya teman-teman. Sorry ada ketinggalan. Nanti saya bikin IG story ya biar pada ingat semuanya ya. Volume advance ya. Oke. Ini Mas pertanyaannya, antri beli malah udah terbang. Pas HK turun, kadang stuck di situ-situ aja harganya. Naik enggak, turun enggak. Saya yakin ini semua teman-teman mengalami. Iya. Minta insight-nya Mas. Ini biasanya kalau trader scalper ini. Kendala yang umum dialami trader scalper. Saat dia HK, malah kebanting. Saat dia antri, keduluan orang-orang yang lain HK tinggi. Jadi memang apa ya teman-teman?
kita juga harus paling nggak bisa melihat flow intraday-nya. Flow intraday gimana? Jadi harga biasanya kalau scalping dan melihat pergerakan harga, market structure-nya pelan-pelan, itu biasanya kalau misalnya candle daily mungkin bisa jadi tegak lurus kan. Kalau kita lihat tegak lurus tinggi, misalnya ARA, dia langsung tegak lurus membentuk kenaikan 25% daily. Tapi intraday itu ada flow-flow-nya. Second spike, ketahan di high sebelumnya, koreksi. Terus menguat lagi membentuk higher low, retest